kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan Praktikum Keamanan Cyber tugas 1. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Salsabila Putri Handa. Yang kedua, Joshua Petunaung. Yang ketiga, Gifren Talumina. Di sini, saya sudah mendownload VirtualBox dengan CyberOps. Pada bagian yang pertama, yaitu menginstalasi mesin virtual CyberOps Workstation. Bagian pertama, mempersiapkan komputer pribadi untuk virtualisasi. Dan yang bagian kedua, mengimpor mesin virtual ke dalam inventaris VirtualBox. Komputer dengan RAM minimum 2 GB dan ruang disk yang kosong 8 GB. Pada bagian yang pertama, kita akan mengunduh dan menginstal perangkat lunak virtualisasi desktop. Di sini kita next saja. Ini kita tunggu dulu, dia sedang menginstal. Ini kita sudah selesai menginstalnya. Lalu, kita tambahkan, kita mengimport mesin virtual yang sudah kita download tadi. Lalu kita tunggu, sedang proses import. Ini kalau sudah ada tampilan seperti ini, berarti kita sudah mengimport CyberOps-nya. Lalu di sini kita akan start. Di sini, username-nya analis dan password-nya CyberOps. Nah, di sini kita sudah masuk dalam tampilan desktop-nya. Di sini kita diminta untuk menampilkan tampilan dari application CyberOps. Yang pertama ini ada tampilan desktop-nya. Dan yang kedua, ada aplikasi terminal. Dan di sini ada file manager. Di sini ada form analis. Di sini ada alat pencarian file, application finder. Di sini ada aplikasi Firefox. Di sini kita diperintah untuk membuat daftar aplikasi dari menu CyberOps. Di sini ada ini. Di sini saya sudah tulis ini di sini. Dan yang kedua, kita disuruh untuk membuka terminal dan ketik IP address. Di sini ditampilkan IP address saya. Di sini kita diperintahkan untuk meluncurkan aplikasi browser web dan mencari aplikasi favorit Anda. Di sini saya mencari Google. Nah, di sini jadi kita lanjut ke step 4, yaitu matikan VM, VirtualBox-nya, lalu kita save. Selanjutnya kita akan masuk lagi. Lalu kita akan menggunakan perintah di terminal sudah shutdown minha now. Lalu sudah dia langsung ter-shutdown. Lalu kita start lagi. Lalu kita akan login lagi dengan password CyberOps. Lalu di sini kita akan reboot CyberOps workstation-nya dengan menggunakan perintah sudo reboot. Di sini sudah terreboot.
Ini saya akan menjelaskan keuntungan dari virtual machine ini, yaitu kemampuan menjalankan sistem operasi berbeda di atas sistem operasi yang ada untuk tujuan simulasi. Dan kelemahannya adalah penggunaan membutuhkan banyak sumber daya seperti RAM dan storage. Termasuk dalam lab cybersecurity case studies. Di sini tujuan di sini adalah untuk meneliti dan menganalisis insiden keamanan cyber. Tugas 2 di sini yaitu melakukan pencarian terhadap serangan cyber berprofil tinggi. Kita disuruh untuk memilih dari beberapa pilihan yang sudah ada. Di sini kelompok kami sudah menjawabnya, tapi saya akan mencoba untuk mencari the Stuxnet virus. Dan saya akan membacakan. Di sini kami sudah merangkumnya menjadi jawaban yang singkat dan ada beberapa jawaban juga. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, siapa saja yang menjadi korban dari serangan tersebut? Di sini ada Home Depot Security Breach, yaitu Home Depot, Target Credit Card Breach, korban dari serangannya yaitu Retail US, The Stuxnet Virus, korbannya System Segment AGS, SCADA, Sony Pictures Entertainment Hack, korbannya Sony Pictures Entertainment. Dan yang kedua, teknologi dan alat apa yang digunakan dalam serangan itu? Kebanyakan teknologinya yaitu malware. Masuk dalam pertanyaan yang ketiga, kapan serangan terjadi di dalam jaringan? Kapan serangan terjadi dalam jaringan? Home Depot Security Breach terjadi tahun 2014, Target Credit Card Breach terjadi pada tahun 2013, The Stuxnet Virus 2010, Sony Pictures Entertainment Hack 2014. Sistem apa yang menjadi target? Sistem yang pertama, sistem pembayaran. Target Credit Card Breach yaitu kasir self-checkout. Kalau The Stuxnet Virus, sistem SCADA, dan Sony Pictures Entertainment Hack, targetnya yaitu infrastruktur komputer Sony Pictures. Dan pertanyaan selanjutnya, apa motivasi para penyerang dalam kasus ini? Apa yang ingin mereka capai? Target Credit Card Breach yaitu ya keuntungan finansial, dan The Stuxnet Virus menarget instalasi nuklir, dan yang terakhir, saya belum mendapatkan. Dan pertanyaan berikutnya yaitu, apa hasil dari serangan itu? Ada data yang dicuri, uang tebusan, kerusakan sistem, dan sebagainya. Home Depot Security Breach, yaitu 56 juta data pelanggan termasuk data kartu kredit disusupi. Yang kedua, Target Credit Card Breach, yaitu 40 juta data pelanggan termasuk data kartu debit dan kartu kredit yang dicuri. Dan The Stuxnet Virus, program nuklir Iran terdisrupsi. Dan yang terakhir, Sony Pictures Entertainment Hack, yaitu banyak data yang bocor. Selanjutnya di sini ada lab learning the details of attack. Di sini untuk objektif ada research and analyze IoT application vulnerabilities, dan di sini untuk background scenario ada tentang IoT dan required research PC atau mobile device yang terhubung dengan internet. Selanjutnya di sini ada conduct and search of IoT application vulnerabilities. Di sini kita menemukan search engine favorit, dan kelompok kami sudah mencari dan menjawab di sini. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa kerentanannya. Di sini sebagian besar perangkat IoT memiliki keterbatasan dalam hal daya dan kapasitas komputasi. Hal ini membuat implementasi keamanan yang kuat menjadi sulit karena perlunya keseimbangan antara fungsionalitas dan penggunaan sumber daya. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kesulitan dalam penerapan enkripsi yang dapat mengakibatkan data yang dikirim maupun diterima menjadi rentan terhadap serangan. Tidak hanya itu, IoT juga rentan terhadap serangan DDoS dan serangan malware, terutama bagi produsen yang mungkin mengabaikan praktik terbaik keamanan. Selanjutnya ya, untuk pertanyaan kedua, who might exploit it, explain. Siapa yang mungkin memanfaatkannya, jelaskan. Dan di sini, kerentanan tersebut dapat dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memiliki atau mengetahui etika keamanan cyber, yang biasa disebut dengan black hat. Mereka melakukan peretasan atau mengeksploitasi kerentanan IoT untuk mendapatkan informasi-informasi penting yang digunakan untuk mencuri informasi keuangan, atau mereka dapat menjual informasi tersebut dan melakukan pengancaman terhadap korban, mengganggu operasi perangkat, atau bahkan mengambil alih kendali atas perangkat tersebut. Selanjutnya, why does the vulnerability exist? Mengapa kerentanan itu ada? Produsen perangkat IoT yang kurang aman atau kurang memperhatikan keamanan perangkat, implementasi keamanan yang kuat akan menjadi sulit karena perlu mempertimbangkan antara fungsionalitas dan penggunaan sumber daya. Banyak perangkat IoT yang tidak melakukan pembaruan firmware secara teratur, yang artinya kerentanan yang ditemukan tidak dapat diperbaiki. Pengguna memiliki tingkat kesadaran rendah terhadap keamanan terkait dengan perangkat IoT. Selanjutnya yang terakhir, nomor 4, what could be done to limit the vulnerability?
Apa yang dapat dilakukan untuk membatasi kerentanan? Berikut adalah langkah yang dapat dilakukan. Itu pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap perangkat IoT. Kata sandi yang terdiri dari minimal 12 karakter dan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol, serta hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama keluarga. Selanjutnya di sini perbarui firmware perangkat secara teratur. Pastikan untuk memperbarui firmware perangkat IoT Anda secara teratur. Untuk menambah kerentanan keamanan, periksa situs web produsen perangkat Anda untuk mendapat pembaruan firmware terbaru dan aktifkan pembaruan otomatis firmware jika tersedia. Gunakan jaringan Wi-Fi tamu untuk perangkat IoT. Hal ini akan membatasi akses ke perangkat IoT Anda dan membuatnya lebih sulit bagi para penjahat cyber untuk menyerang mereka. Selanjutnya, gunakan firewall dan perangkat lunak antivirus untuk memblokir akses yang tidak sah ke jaringan Anda. Selanjutnya ada nonaktifkan layanan pada perangkat IoT yang tidak digunakan. Hal ini akan mengurangi permukaan serangan perangkat Anda dan membuatnya lebih sulit bagi para penjahat cyber untuk menemukan kerentanan. Gunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim antara perangkat IoT Anda. Hal ini akan membantu menjaga kerahasiaan dan integritas data Anda. Batasi akses ke perangkat IoT. Gunakan pengaturan privasi untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses perangkat Anda dan data apa yang dapat mereka lihat. Selanjutnya ada edukasi pengguna. Berikan pelatihan kepada pengguna tentang cara menggunakan kata sandi yang kuat, memperbaiki firmware, dan mengenali dan menghindari serangan cyber. Kita lanjut. Selanjutnya ini visualizing the blackheads. Di sini saya akan menganalisa dan research. Di sini saya menjawab tes keempat. Who is the attacker? Jadi di sini attackernya adalah Darknet Syndicate. Kemudian pertanyaan selanjutnya, what organization atau group is the attacker associated with? Jadi di sini grup attackernya di sini adalah Darknet Syndicate. Jadi ini adalah sebuah kelompok peretas yang beroperasi di dalam Darknet. What is the motive of the attacker? Di sini mereka mencari data sensitif dan informasi keuangan untuk dijual di dark web. Jadi mereka mengambil keuntungan yang finansial. Kemudian di sini what method of attack use? Jadi mereka menggunakan phishing. Mereka mengirim email palsu kepada karyawan perusahaan. Jadi email ini mengandung link yang berbahaya atau lampiran yang mengandung malware. Berikut di sini what was the target and vulnerability is again the business. Jadi di sini karyawan perusahaan yang tidak waspada. How could this attack be prevented of mitigate? Jadi di sini dilakukan pelatihan keamanan, filter email, pemantauan aktivitas jaringan. Dan juga di sini tes kelima saya melakukan research dan jadi di sini who is the attacker? Jadi di attacker di sini adalah cyber activist, kemudian organisasi atau grup attacker. Di sini sebuah kelompok yang memiliki agenda politik atau sosial tertentu yang bernama cyber activist. Kemudian di sini what is the motive of the attacker? Ini mereka mempengaruhi opini publik atau mengungkapkan ketidaksetaraan. Jadi mereka ingin mengungkapkan kebijakan atau praktik yang dianggap tidak adil. Dan berikutnya di sini metode attack. Yang metode yang mereka gunakan di sini adalah defacement. Jadi mereka meretas website dan mengganti kontennya dengan pesan politik atau tuntutan. Berikut ada what was the target and vulnerability used against business. Jadi website yang mereka target mereka adalah itu adalah website yang tidak terlindungi atau kurangnya perlindungan di dalam website tersebut. Kemudian ada how could this attack be prevented of mitigate. Jadi di sini pembaruan perangkat lunak berkala, konfigurasi keamanan website, dan pemantauan keamanan website. Untuk tas yang keenam saya lanjut. Dari researchnya di sini attackernya di sini adalah insider di street, jadi pegawai. Kemudian berikut, what organized atau group is the attacker associated with? Pegawai yang tidak puas atau memiliki motif pribadi tertentu. Berikutnya ada motive of the attacker. Jadi di sini mereka akan balas dendam untuk mencari keuntungan pribadi atau ketidakpuasan terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian di sini what method of attack was used. Jadi mereka menggunakan metode data theft. Jadi pegawai mencuri informasi perusahaan dan menjualnya atau menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Dan berikutnya di sini what was the target vulnerability used against the business. Di sistem internal perusahaan kurangnya pemisahan tugas dan pengawasan yang ketat. Dan berikutnya how could this attack be prevented or mitigate. Jadi pengelolaan akses, audit, dan pemantauan berkala, pelatihan karyawan. Dan kita lanjut di sini becoming a defender.
Step 7 di sini, using your favorite search engine, conduct and search the most popular certification are. Jadi di sini kita akan mencari 7 popular cybersecurity certification. Nah, namun di sini saya mendapatkan 9. Di sini yang pertama adalah CISSP, kemudian CISI, kemudian CISM, dan juga lainnya di sini. Nah, untuk pada bagian B di sini kita akan mengambil 3 saja dari atas ini. Saya mengambil yang pertama adalah CISSP. Jadi CISSP ini adalah salah satu sertifikat yang paling dicari oleh industri yang diberikan oleh organisasi profesional keamanan cyber. Mendapatkan sertifikasi ini menunjukkan bahwa Anda memiliki pengalaman dalam keamanan TI atau IT dan memiliki kemampuan untuk merancang, menerapkan, dan memantau program keamanan cyber. Juga yang kedua di sini adalah CA, Certified Ethical Hacker. Jadi ini juga disebut sebagai peretasan topi putih atau white hat. Jadi ini pengujian penetrasi atau melibatkan organisasi peretasan yang sah untuk mencoba dan menemukan kerentanan sebelum peretas jahat melakukannya atau mereka mencoba untuk peretas. Dan yang ketiga di sini SSCP, dan di sini kredensial keamanan menengah ini memungkinkan Anda menunjukkan kepada pemberi kerja bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membuat, menerapkan, dan mengawasi infrastruktur AI yang aman. Kita lanjut pada step yang ke-8. Di sini investigate position available within cybersecurity. Berdasarkan yang saya cari di Google di sini, how many new jobs listening were posted within the last 2 weeks. Di sini kita ada 30. Dan what is the salary range for the top 10 listening? Jadi dia berkisar sekitar 6 juta hingga 20 juta. Kemudian berikut, what are the most common qualification required by employers? Jadi di sini yang pertama dia harus ada gelar sarjana ilmu komputer, teknologi informasi, dan bidang-bidang sejenis lainnya, dan juga memiliki sertifikat di bidang keamanan cyber. Seperti yang di atas tadi, dan juga memiliki pengetahuan yang kuat tentang prinsip-prinsip keamanan informasi dan praktik terbaik. Juga di sini memiliki pengetahuan dasar mengenai aplikasi-aplikasi keamanan, memiliki pengetahuan tentang metodologi penilaian risiko dan manajemen kerentanan. Yang terakhir ada 6, yaitu memiliki skill analitik yang baik, keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang baik. What industry certification are required by these employers? Jadi berikut beberapa sertifikat yang industri yang paling banyak terdapat dalam kualifikasi sebuah pekerjaan, yaitu CIH, ECIH, dan selanjutnya ini ada tertera di sini. Pertanyaan selanjutnya, do any of certification match the ones listed in step 1A? 3 diantaranya ada CIH, GAC, CSSIA, dan ini ada 3. Berikutnya di sini ada investigate online resource that allow you to legally test your hacking skills. Jadi di sini kita bisa menggunakan hack toolbox, yaitu memungkinkan Anda menguji keterampilan keamanan cyber Anda serta bertukar ide dan pengalaman dengan komunitas luar biasa. Berikutnya ada nama platform yang diambil dari Capture the Flag atau CTF yang populer di komunitas peretasan karena konten dan reputasinya sebagai tantangan keamanan cyber favorit bagi peretas pemula maupun profesional. CTF Learn juga menghadirkan tantangan dan kompetisi yang memberikan pengguna kemampuan untuk bertindak sebagai penyerang dan pembela. Sekian dari presentasi dan tugas saya. Bila ada salah kata, maaf. Atau salah ucapan. Terima kasih.